Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat datang Bapak Pendeta Mika Sulistiono. Puji Tuhan, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu, bertatap muka. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terlebih dahulu kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, Allah kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami sudah bangun pagi hari ini dengan kekuatan dan energi yang baru, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini, kami masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, ibadah bersama-sama, untuk memuji dan menyembah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Allah kami yang sangat berharga di dalam hidup kami. Tidak ada harta yang bisa sebanding dengan Engkau Tuhan. Layakan kami semua Tuhan untuk memuji Engkau sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk memuji. Haleluya, amin. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Allah kita yang Maha Kudus, mengucap syukur di dalam puji-pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang
pernah hilang dari hidup kita. Kalau saudara dan saya mengakui bahwa tidak ada satupun harta di dunia ini yang sebanding dengan Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Kita tinggalkan beban saat kita menyembah. Kita tinggalkan permasalahan kita saat kita memuji Dia. Karena ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, hanya ada satu fokus kita. Yesus yang kusembah, Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kau yang termulia Yesus. Haleluya, mari kita mau masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau pupuk hati kita dengan pujian, syukur, pengakuan kita Tuhan Yesus. Kau yang terindah. Haleluya Yesus. Sidang jemaat, nyanyikan dengan hati yang penuh iman kepada Tuhan. Satu-satunya harta dalam hidup kita ialah Yesus. Tuhan, kami mau fokus memandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hanya Engkau yang besar, hanya Engkau yang berkuasa. Kami semua terbatas Tuhan. Kami manusia yang tidak bisa apa-apa. Kami manusia yang tidak punya apa-apa. Hanya karena Engkau, hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa berdiri tegak sampai saat ini. Karena ada Engkau, Yesus yang terindah. Yes. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau. Mari angkat tanganmu saudara-saudara. Sembah. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami menyembah dengan segala keterbatasan kami Tuhan Yesus. Dengan iman, Tuhan Yesus, Engkau yang terindah. Tidak ada harta selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang indah selain Engkau. Bahkan keindahan dunia ini pun luluh di hadapan Tuhan Yesus. Besar berkuasa, penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segala
meninggalkan harta dunia, keindahan dunia lulu di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara, mutiara tak ternilai, harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Mimbar saya serahkan kepada Bapak. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku, Engkau tan mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kesetiaan dan hadirat-Mu sungguh komitmen yang berkepanjangan dalam hidup kami, bahkan sampai kekal. Engkau tidak pernah jauh dari kami dan Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Namun seringkali kami kehilangan gambaran, kehilangan kedekatan, kehilangan kekuatan magnetis untuk dekat dengan hadirat-Mu. Padahal Engkau sungguh ada di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Pagi hari ini Tuhan bersedia memimpin kami, mengarahkan kami untuk mengenal lebih jauh firman-Mu. Hamba-Mu dan seluruh jemaat di tempat ini, lebih dari yang kami pikirkan dan kami siapkan, kami ingin terus mengenal kemuliaan dan kebesaran-Mu. Dalam nama hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur kembali ketemu dengan saudara sebagai bagian dari pertumbuhan dan pendewasaan dalam Kristus. Amin. Dalam 1 minggu ini, kami sekeluarga sudah masuk kitab Hakim-Hakim. Kitab yang paling menjengkelkan, kitab yang paling membuat gemas, karena itu seperti kaset yang diputar berulang-ulang. Tentang seharusnya setia kepada Tuhan, makmur, meninggalkan Tuhan, dihajar bangsa lain, dan kemudian merintih kepada Tuhan, muncullah para hakim, walaupun kadang hakim tidak memimpin seluruh suku, tapi kadang suku-suku tertentu, tapi itulah suasana kitab Hakim-Hakim. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita bersyukur setelah, walaupun kata setelah ini masih sangat relatif ya, karena mungkin COVID mulai melandai, mulai orang berhingar-bingar ke sana kemari. Kemarin saya pelayanan di Jawa Tengah, di Pangandaran sudah seperti biasa, walaupun kami agak syak-syak juga makan di warung-warung ya, karena bukan bakteri makanan yang mengganggu, tapi masih ada sedikit perasaan syak. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa selalu peristiwa-peristiwa besar, pandemi, sampar, penderitaan, selalu diizinkan Tuhan untuk Tuhan memanggil manusia, ya, memanggil manusia untuk menyadari dirinya di hadapan Tuhan, dan apa arti atau seberapa penting hidup ini dan harus bagaimana hidup ini diarahkan dengan tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Selain itu juga setelah masa-masa krisis, orang bertanya apa yang akan terjadi. Di samping banyak orang yang mulai datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Ya. Tentu ada ketegangan, ada kecemasan bagaimana kami pulih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu saja format Tuhan bagi orang percaya, bagi umat pilihannya, saya harus garis bawahi bahwa setiap peristiwa ini adalah panggilan untuk kita kembali mengenal siapa Dia dengan benar dan menghadirkan pujian penyembahan yang benar bagi Dia. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya selalu perhatikan kalau di kitab Hakim-Hakim selalu siklus 40 tahun, 50-an tahun, selalu ada siklus revival, kembali, restorasi, untuk kembali kepada Allah Yahweh yang benar. Saya kira gereja di Indonesia juga mengalami hal serupa. Tahun 20-an ketika gerakan Pentakosta masuk ke Indonesia, saudaraku, 100 tahun yang lalu, hingar-bingar semua orang ingin kembali supaya kuasa Roh Allah bekerja. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, 40 tahun kemudian ketika PKI menghantam Indonesia, KKR luar biasa, jutaan orang datang pada Kristus. Saudaraku, kemudian hari di antara waktu tahun 80-an, persekutuan di mana-mana, selalu ada siklus di mana orang dipanggil untuk mengalami lawatan Tuhan. Dan saya kira bahwa peristiwa ini tidak boleh hanya dipandang sebagai peristiwa alamiah, tapi bagi orang yang percaya Yesus Kristus umat pilihan, ini adalah panggilan untuk revival, untuk mengalami kembali dinamika hidup yang segar mengenal Dia. Di samping tentu orang-orang yang bertobat, yang dalam bagian akan masuk dalam keselamatan, saudaraku, mereka juga dipanggil. Jadi doa saya setelah COVID ini harap banyak orang percaya Tuhan Yesus, amin. Banyak orang yang dibangkitkan kembali. Saudaraku, tema saya pada pagi hari ini, lawatan ilahi di masa setelah krisis kerohanian. Memang saudaraku yang dikasih Tuhan, seolah-olah ini krisis penderitaan karena COVID. Tapi saya juga menyadari bahwa krisis kerohanian, walaupun banyak gereja-gereja besar, banyak gereja-gereja atau mega church yang mempresentasikan, yang menawarkan pujian luar biasa, tapi sesungguhnya di balik itu juga banyak orang Kristen mengalami kelelahan dan kejenuhan, sudah semangat memuliakan Tuhan kok nggak dapat apa-apa. Karena memang mengikut Tuhan punya maksud, bukan dimulai dari maksud Tuhan. Ya. Lawatan ilahi di masa krisis kerohanian. Mari kita membuka bagian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini sangat familiar. Yesaya pasal 6, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1 sampai 13. Lawatan ilahi di masa krisis rohani. Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita semua, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Sudah menemukan semuanya? Amin. Amin. Sisa-sisa ketegangan masih tidak bisa dipungkiri, saudara ya. Ya, oke. Orang yang tidak percaya PD-nya bukan main. Kita yang percaya Kristus mestinya lebih percaya diri, karena bukan masalah aku menang atau tidak, tapi aku bersama Dia itu yang membuat tenang. Ya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13 saya akan membagikan kepada kita semua. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap.
Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku. Sekali lagi saya ulangi, ini aku. Utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak, perikop ini sebenarnya perikop yang mengungkapkan visi yang dialami oleh Yesaya pada masa ketegangan. Ketegangan apa? Dalam pasal 6 ayat 1 sudah diberitahukan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Keterangan waktu itu jelas sekali, keterangan waktu tentang masa di mana Uzia, salah satu Raja Yehuda, Raja ke-10, yang memerintah kurang lebih 52-54 tahun. Cukup hebat. Usia 16 tahun jadi raja, dan dia menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Tempat-tempat penyembahan berhala dihancurkan dan diberitahukan dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 23, saudaraku. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sejenak dalam bagian ini, saudara. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 23 digambarkan di situ. Luar biasa prestasi Uzia ini. Prestasi apa? Kerohaniannya. Ia mencari Allah dalam pasal 26 2 Tawarikh. Selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Luar biasa. Hidup pengenalan akan Tuhan luar biasa. Kemudian diberitahukan bahwa banyak orang dari Amon membayar upeti. Namanya termasyhur sampai ke Mesir. Keterangan ini berarti sebenarnya keterangan tentang betapa luasnya wilayah gema geografis kepemimpinan Uzia. Kalau sampai ke Mesir berarti salah satu kekuatan negara yang luar biasa itu terpesona. Kemudian dibilang pasukannya, saudaraku, ada pahlawan gagah perkasa kurang lebih 2.600. Kemudian mereka memimpin 307.500. Luar biasa. Prestasi Uzia oleh karena hidup dalam Tuhan yang benar, dalam Yahweh, membuat kerajaannya hebat. Tapi simpel kisahnya di situ, makin luar biasa, jatuhlah dalam kesombongan. Jadi memang hidup ini selalu peringatannya untuk ingat Tuhan itu 2. Penderitaan dan ketika saudara ada dalam suasana top-topnya. Ya, semua serba punya, semua serba dimilikinya, tidak ada lagi yang dicari. Ini momen-momen
yang biasanya memungkinkan dia merasa tidak perlu Tuhan, tidak perlu Allah. Ya, jadi saya kira kejatuhan Amerika juga bukan karena pertempuran. Kejatuhan Amerika Serikat karena over pede menjadi adik kuasa, segalanya bisa. Dan Amerika termasuk negara yang mengalami perkembangan ateis luar biasa. Dan tidak sedikit evangelis meninggalkan Tuhan. Saudaraku, ini selalu menjadi persoalan, saudara ya. Penderitaan membuat hancur spiritual, tetapi juga kemegahan, kesuksesan bisa membuat sembrono. Sampai singkat ceritanya kita tahu persis, dia mulai mengkangkangi para imam. Dia mulai merasa bahwa saya juga bisa melayani di bait Allah, mempersembahkan korban ukupan yang hanya bisa dilakukan oleh para imam. Bahkan ketika masuk ruang Maha Kudus, itu harus imam besar. Sampai terjadi tragedi mengenaskan di bait Allah, saudara. Ditegur nggak mau, sampai akhirnya kena kusta di situ. Jadi pada zaman pemerintahan Usia ini, masyarakat saya kira membayangkan, wah nikmat banget, makmur kita, berjaya kita. Tapi tiba-tiba terjadilah tragedi yang mengenaskan, termasuk unik dan langka dalam sejarah kerajaan Israel. Seorang raja yang begitu hebat mengkangkangi kemuliaan Tuhan yang selalu diberikan, diletakkan pada para imam. Langsung kena kusta, saudara. Dan tragisnya, dia diasingkan. Dan lebih ngeri, dia dikubur di luar tanah raja-raja. Suasana ini yang membuat mereka gemetar, takut. Masihkah Tuhan hadir? Masihkah Tuhan berperkara bagi Israel? Siapa lagi yang akan membawa hebat seperti Usia walaupun diakhiri dengan kebusukan? Mereka tegang, saudaraku. Jadi saya kira penampakan ini mengerikan banget ketika Yesaya menghadapi penampakan itu. Gak tanggung-tanggung Tuhan menunjukkan hadiratnya dalam vision Yesaya. Mungkin orang mulai merasa apalagi yang terjadi di bait Allah. Terjadi pemberontakan spiritual. Bait Allah dinajiskan. Dan kemudian pemimpin hebat itu kena kusta. Apakah Tuhan masih mau berperkara di negeri itu, terutama Yehuda? Dan tidak tanggung-tanggung penampakan Tuhan, penampakan yang menjadi jawaban sebagai lawatan Tuhan. No, walaupun kamu menghadapi persoalan di mana kerohanianmu sempat babak belur oleh karena Usia, Tuhan seperti mau tunjukkan, lihat saudara, tahta yang menjulang. Ya, Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang, dan ujung jubahnya menyentuh bait Allah. Luar biasa, saudara ya. Tuhan mau beritahu, selagi saya masih memiliki Israel Yehuda, saya masih mau menunjukkan bagaimana hadiratku luar biasa. Dan ini nggak tanggung-tanggung. Tuhan tidak datang dalam wujud malaikat Yahweh yang biasa, tapi dia menunjukkan kemuliaannya. Artinya apa? Saya merasa bahwa Tuhan mau menunjukkan kemuliaanku tidak bisa terkamiri, dan kemuliaanku menjadi pusat perhatianmu. Makanya saya sebut di sini adalah lawatan Allah dimulai dengan apa? Penampakan hadirat sejati. Ya, penampakan hadirat sejati. Tuhan hadir di hadapan Yesaya. Tahtanya, jangkauan kekuasaannya, ujung jubahnya pun ada di situ. Malaikat digambarkan, para serafim memberikan kemuliaan. Inilah gambaran yang kemudian membuat Yesaya perlu meyakinkan orang Yehuda. Hal yang luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kita mengalami krisis memahami dan mengerti Tuhan, saudara ya. Memahami, mencermati Tuhan yang akbar itu. Saudaraku dikasih Tuhan, kerohanian sejati adalah kerohanian yang selalu berkaitan pemulihan dengan pengenalan akan Allah yang mulia, yang benar, yang akbar. Ya. Mungkin juga Yesaya sudah mulai kecil pemahamannya gimana ya bait Allah seperti ini. Mungkin sudah nggak mulia lagi, sudah dikamiri. Tidak. Bait Allah hanya medan untuk hadir Allah,
tapi Allah tetap hadir dalam kemuliaannya. Sehingga para serafim berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Ini terjemahan yang bagus, cocok dengan teks asli. Kados, khusus dan mulia. Terjemahan lama dipakai suci, suci, suci. Itu lebih cocok, bersih, bersih, bersih. Kayak rinso, rinso, rinso. Sebenarnya terjemahan itu paling bagus adalah kudus, saudara. Karena itu sesuai dengan kata kados. Artinya penampakan yang mulia itu merupakan hadirat sejati Tuhan. Dan itulah yang membawa dampak kepada bagian berikutnya. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang sedang kita alami ini sebuah panggilan untuk kita melihat Tuhan dengan benar. Mungkin selama ini mulai kacau kita, siapa Tuhan di tengah-tengah pandemi? Siapa Tuhan selama ini yang kuagungkan dan kumuliakan? Kok nampak suram juga? Tidak, saudaraku, walaupun Yehuda ada dalam ketegangan psikologis dan spiritual, Allah tetap mulia dan perkasa. Amin. Allah tetap mulia dan perkasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Saya yakinkan saudara, bahwa Allah tidak terganggu dan tidak menyelinap dan tidak memanfaatkan penderitaan untuk mengaburkan dirinya. Tetapi di balik peristiwa-peristiwa yang menegangkan kita, Allah mau menunjukkan bahwa aku akbar, aku luar biasa, jangkauanku tetap sampai padamu. Dan yang kedua, saudara, akibat hadirat sejati itu, terjadilah pertobatan sejati. Yesaya bilang apa? Celakalah aku, aku binasa. Hadirat yang mulia, yang kudus, yang agung, yang jangkauannya tahtanya di langit, yang menjulang tinggi tetapi menjangkau umatnya, menjadi penyebab Yesaya berkata, celakalah aku binasa. Saya mau bilang apa, saudaraku? Saya berpikir sederhana. Hadirat Tuhan yang terpikirkan, terpahami secara benar, selalu akan membawa dampak kepada kehidupan yang selalu diperbaharui dan bertobat. Karena tidak mungkin kekudusan Tuhan hanya bernilai netral atas hidup kita. Kemuliaan Tuhan bernilai mengagumkan supaya hati kita, hidup kita diperbaharui. Saudaraku, Anton LaVey menjadi seorang pemimpin gereja setan. Bukan dia orang Kristen biasa dalam tanda kutip ya. Dia aktivis, dia pemusik gereja, dia selalu hadir di gereja yang full band juga. Tapi dia sangat kecewa, mungkin karena Kristennya juga di hatinya nggak jelas, walaupun di permukaannya jelas. Saya ulangi ya. Dia mungkin aktif di gereja, tapi nggak jelas hatinya tidak terpaut pada Tuhan. Anton LaVey kecewa karena ketika dia stres dan kebar, dia ketemu orang-orang Kristen yang notabene majelis-majelis gereja, pimpinan presbiteros gereja. Dan dia bilang, sekalian saja aku dirikan gereja setan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya kira saya agak khawatir, seringkali gereja Tuhan menghadirkan hadirat palsu. Bukan hadirat sejati di mana Tuhan membawa dampak pertobatan. Di mana Allah membawa dampak pertobatan, bukan Allah nggak bisa. Tuhan cukup menghadirkan kemuliaannya, maka Yesaya langsung, celakalah aku binasa. Aku ada di antara bangsa yang najis bibir, mataku melihat sang raja. Ini efek real, bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, memahami Tuhan dengan benar dan kemuliaannya, maka pasti efeknya, hidupnya, dirinya, seantero keberadaannya akan mengalami pembaruan dan kesadaran. Aku orang berdosa, karena aku menghampiri tahta kemuliaan yang sempurna. Saudaraku dikasih Tuhan, saya kadang sebenarnya mohon maaf lahir batin, saudaraku, mohon maaf lahir batin atas nama kebenaran dan kekudusan.
Saya setiap kali mengajak orang menyembah, saya ajak, mulai dirimu mengenal Tuhan dengan benar. Mulai dirimu memahami Tuhan dengan benar. Maka penyembahan dan pujian lahir dari hati begitu. Maka sikap hati, rendah hati, tertegur, terbuka, lahir dari situ. Saya tidak punya kuasa merubah saudara. Tapi hadirat Tuhan dalam hidupmu punya kuasa merubah saudara. Amin. Saya agak takut banyak gereja memalsukan hadirat Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, hadirat Tuhan sejati yang bukan palsu, ya, akan membawa efek domino langsung. Maka hidupnya dibukakan di hadapan Tuhan. Yesaya mengaku, celaka aku. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, kita makin bebal atau makin terbuka dan makin diperbaharui? Kemungkinan sekali, kalau saudara makin diperbaharui, saudara punya gambaran yang benar tentang hadirat Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mengalami pembaharuan dan teguran dan maturasi pendewasaan, jangan-jangan kita membuat gambar-gambar kehadiran Tuhan palsu. Ya. Pernah saya ngobrol di sebuah persekutuan, muncul bahasa roh, saya bilang begini, kalau betul itu dari Tuhan, kau nggak usah ulangi dan ikuti. Tuhan sendiri gerakkan. Ya, tapi kalau kau main-main, bahasa roh itu anugerah. Ya, kamu sudah memalsukan hadirat Tuhan. Dan itu bukan menguatkan kau untuk bertobat, tetapi untuk meningkatkan kesombongan terbungkusmu. Seolah-olah kamu rohani, padahal kamu sesungguhnya tidak berjumpa dengan Tuhan secara benar. Buku Kepenuhan Roh Kudus karya True God putih itu mengejutkan saya. Tidak semua bahasa roh dari Tuhan. Setan bisa memalsukan. Hadirat Tuhan bisa dipalsukan. Hadirat sejati pasti membawa pertobatan sejati. Amin. Maka kenali Tuhan dengan benar. Pikirkan Tuhan dengan benar. Lihat baik-baik. Walaupun Yehuda terutama sedang mengalami krisis, psikologi spiritual tegang, karena ada mindset bait Allah dinajiskan oleh Uzia dihukum. Mereka bingung apakah akan ada raja yang hebat seperti dia memimpin. Tetapi apakah nanti bait Allah juga akan dinajiskan? Penampakan Tuhan luar biasa. Tahta dan hadiratnya di bait Allah memastikan bahwa hadirat Tuhan di bait Allah itu kuncinya Allahnya, bukan sekedar gedung. Teman-teman enggak usah bingung, alat musiknya nggak canggih, nggak apa, 20 juta, 50 juta, mohon maaf. Lebih baik setiap kita diajak untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar hadiratnya, amin. Setiap kita datang di gereja ini, datanglah dengan sebuah pandangan dan pikiran. Kalau saya mendapatkan visi langsung, saudara mendapatkan visi dari mana? Alkitab. Bahwa Yesus luar biasa. Dia imam besar agung, yang layak kita layani, yang mengampuni kita dari segala dosa. Pasti day by day, hari ke sehari, pembaharuan hidup itu bukan gara-gara teriakan khotbah Pak Mika. Ya, bukan gara-gara saudara dibentak-bentak untuk bertobat. Cukuplah hadirat Tuhan. Karena percaya Yesus betul di awalnya bertobat dan percaya, tetapi progresif pertobatan makin kudus seperti Yesus adalah progresif. Jadi mohon maaf lahir batin kalau saya kadang agak sedikit tidak terlalu terpesona. Wah, banyak gereja-gereja hebat, ujiannya hebat. No, bisa dipalsukan. Orang bisa pura-pura menyanyi dengan luar biasa suara merdu. Musik bisa diatur supaya orang tersentuh dan perasaan dilatih untuk menikmati. Tapi bagi saya, hadirat Tuhan sejati pasti membuat main musik dengan sungguh-sungguh. Yes, pasti membuat kita mengalami pembaharuan. Betul? Betul, saudara? Tapi memang, saudara, ada buah rambutan, bukan di pohon rambutan. Karena buahnya jatuh di pohon lain. Ya, maksud saya apa? Ada orang yang bisa tampil sepertinya buahnya kayak Kristen, tapi ternyata itu bukan pohon rambutan. Jadi rambutan nempel. Tapi rambutan sejati pasti mengeluarkan rambutan sejati. Dan yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, hadirat sejati. Apa yang dimaksud? Hadirat Tuhan, pengenalan yang benar, visi Tuhan yang luar biasa, membawa dampak kepada pertobatan sejati.
Dan Tuhan luar biasa. Tuhan kemudian menguduskan Yesaya melalui penampakan itu. Tapi seorang dari serafim itu datang mendapatkan aku, terbang mendapat aku. Ada bara dan diambil dengan sepit dari atas mezbah. Luar biasa. Kemarin Uzia memanfaatkan ukupan perbaraan untuk dinajiskan. Tapi Tuhan kembali menggunakan visi itu sebagai tindakan bahwa ini tetap bisa dipakai untuk menguduskan kamu. Terkuduskanlah Yesaya. Yang terakhir apa? Pertobatan sejati akan juga membawa efek domino pengabdian sejati. Hadirat sejati membawa pertobatan sejati, membawa pembaharuan sejati, membawa keterbukaan, kerinduan untuk diperbarui sejati. Pembaharuan dan pertobatan sejati pasti membawa pengabdian sejati. Lihat apa dikatakan di situ, saudaraku. Siapa yang akan kuutus pada bangsa yang bobrok ini? Yang pasal 1, pasal 2, dan seterusnya dihajar sebagai bangsa yang sudah susah dihajar. Di mana lagi cacing Yakub akan kuhajar? Di mana lagi akan ku bentuk kamu? Kemudian Tuhan bilang, siapa akan kuutus atas bangsa seperti ini? Apa kata Yesaya? Sangat simpel. Ini aku, utus aku. Luar biasa, saudara. Tidak perlu rapat-rapat, saudara. Tidak perlu kesulitan. Siapa yang mau saya utus? Siapa yang mau melayaniku? Dan saudara, pengabdian sejati ini bukan betul dari dampaknya karena diperbarui ya. Tapi pengabdian sejati ini menyangkut apa? Tantangannya itu. Ini kalau pengabdiannya nggak sejati, wah nggak maulah kita. Apa? Ayat 10, 11, dan 12 itu menarik. Melayanilah, beritakan firman, tapi buat supaya nggak jelas. Coba bayangin. Apa nggak membingungkan? Karena keras kepalanya. Karena aku siap mau hajar mereka. Dan Yesus mengutip beberapa kali dari kitab PL, terutama Yesaya ketika menjelaskan firman Tuhan dan penaburan firman Tuhan, ada seperti benih jatuh ke batu dan seterusnya. Kemudian mereka kata, Guru, kenapa kau pakai perumpamaan kepada mereka? Sebenarnya menggenapi Yesaya, saudara. Jadi jangan pikir perumpamaan itu bagi yang keras kepala supaya makin nggak dong. Loh, ini gimana sih? Pelayanan kontraproduktif ya. Tapi bagi kamu, perumpamaan itu menjadi terbuka. Bayangin, saudara. Ini pelayanan macam apa? Disuruh memberitakan berita kabar tentang penghukuman, tentang pertobatan, tetapi bikin supaya mereka makin gak dong. Ini apa-apa nih? Nanti saudara harus belajar PP. Seringkali memang kalau orang keras kepala aja sudah makin dibiarkan gak dong. Ya. Betul, saya bilang inilah pengabdian sejati. Pengabdian sejati urusannya mau apa yang Tuhan mau. Mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan, apapun hasilnya, apapun efeknya, urusanmu adalah melakukan apa yang saya mau. Jangan kau mikirin hasilnya. Kalau mikirin hasilnya percuma ini. Beritakan Injil, beritakan firman Tuhan, tapi ingat ya, jelas sekali, lihat sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Ya toh? Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lu gimana? Tapi inilah pengabdian sejati, saudara. Pengabdian sejati tidak tergantung apa hasilnya. Pengabdian sejati lahir dari rasa hormat akan kehadiran Tuhan yang sejati. Ya, kita melayani kenapa? Karena Yesus sudah hadir sejati dalam hidup kita. Yesus mulia, Yesus agung. Dan pekerjaan Yesus itulah yang membuat kita diperbaharui. Ya, saudara melayani demi dan untuk sesuatu sepertinya berhasil. Sebenarnya itu mungkin tidak salah banget, tapi kurang tepat. Karena alasan melayani satu-satunya, aku ingin mengabdi kepada Sang Hadirat yang Maha Mulia itu. Ya, karena Dia sudah mengampuni dosaku. Pokoknya aku yes for Him. Ya, untuk Dia. Mari Ibu Bapak dikasih Tuhan pagi hari ini. Melewati masa-masa sulit ini, satu-satunya yang saudara harus kembalikan, konstruksi kembali,
Siapa hadirat Tuhan yang saudara pandang dan saudara puji? Ya. Apakah kita selama ini penyembahan kita menjadi sembrono? Kita harus kembali mengalami restorasi, memandang Tuhan Yesus, Yahweh itu. Dan ketika saudara memandang Tuhan Yesus, saudara terus mengalami pembaharuan. Tuhan, malu aku. Mengapa aku tidak bertumbuh dan berkembang? Aku ingin terus diperbaharui. Malu aku kalau aku tidak melayani kamu. Bukan demi apa yang kudapatkan atau goalnya, tapi demi Engkau. Saya rindu gereja GPIS. No problem, saudara. Jangan terpancing suasana. Jangan terpancing banyak orang lari sana sini, pindah sana, pindah sini, cari hadirat Tuhan. Saudaraku, Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Ya. Dan saya juga terus ingatkan, jangan pernah memalsu hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kita. Dan kita memberikan pujian sepenuh-penuhnya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala, saudaraku. Kita melewati masa sulit. Pertanyaan psikologis spiritual. Masihkah Tuhan bekerja? Tidak. Tuhan masih perkasa dan mulia. Siapkan satu pujian, kau ku sembah, kau ku sembah. Mari kita letakkan diri kita di hadapan Dia. Kapan Dia ditinggikan? Ketika kita rendah hati memandang dengan benar siapa Dia. Kau ku sembah. Katakan bersama. Kau ku sembah. Sembah, haleluya. Kau ku sembah. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau ku sembah. Oh, sekali lagi waktu dan tempat saya kembalikan pada Bapak Gembala. Kau ku sembah, pandang kemuliaan sejatinya. Ya Akbar, Dia mulia. Hadiratnya dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bertobat, mari kita rela untuk diperbaharui. Tuhan hadir, Tuhan mulia. Kau ku sembah. Sekali lagi waktu dan tempat saya kembalikan. Mengaturkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Mika Sulistiono yang pada pagi hari ini memberkati jemaat Tuhan di tempat ini lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan memenuhi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memakai hamba-Nya, memberikan kesehatan dan kekuatan selalu bersama dengan keluarga melayani dimanapun Tuhan utus hamba-Nya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita nanti sebentar akan akhiri ibadah. Kita akan bangkit kembali, berdiri bersama-sama, dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kau sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memakai, mengurapi semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani
pada pagi hari ini di dalam menyelenggarakan ibadah onsite di tempat ini. Bapa, kiranya Engkau pakai lebih indah lagi kami untuk melayani Tuhan dan selalu membesarkan dan meninggikan Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Mika Sulistiono, ya Tuhan, yang sudah menaburkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan memakai hamba-Mu, ya Tuhan, sebagai dosen di Tyrannus juga. Bapak, Engkau memberkati juga keluarga, anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Mereka semua boleh melayani pekerjaan Tuhan selalu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan, limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami satu persatu ya Tuhan. Anak cucu kami juga yang masih pendidikan di dalam sekolahnya, Tuhan, Kau juga memberkati sehingga semuanya boleh berhasil di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin tidak bisa hadir saat ini di tempat ini, tetapi mereka juga satu saat dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini saat diberitakan ya Tuhan secara online. Bapa, kami juga berdoa, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sakit pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam persoalan, masalah, Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan keluarnya ya Bapa. Bahkan mungkin kami juga mengalami kekurangan secara finansial. Bapa, Engkau lagi Yehova Jireh, Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati setiap pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar ya Tuhan juga berdoa untuk anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan, yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bahkan juga yang mengembalikan hak milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Tuhan, balas dengan berkat yang berlimpah. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian berkat anak cucu.